jangan pernah curigaan dengan Tuhan. Kasih Tuhan tuh nggak diukur dengan dijawab doa dijawab, terima mukjizat, nggak sekedar itu. Sebenarnya kita ini senyum ya Sobat Raida. Kalau Anda lihat di YouTube Bahtera Yuda FM, kita ini senyum. Cuma gara-gara pakai masker jadi nggak kelihatan ya. Hari ini kita bahas apa, Jonathan? Hari ini kita bahas tentang sakit tidak kunjung sembuh. Tuhan pengen buat apa sih? Iya benar. Tuhan pengen saya buat apa gitu loh. Pengen saya ini ngapain? Iya. Apalagi mungkin sekarang pandemi COVID gitu ya. Kalau yang lain kok sekian hari udah sembuh, saya kok berhari-hari bahkan sudah sekian lama nggak sembuh-sembuh. Sampai 2 bulan mungkin. Atau mungkin kejadian lain bukan cuman soal COVID, mungkin sakit yang mungkin kita lihat di sekeliling kita. Sakit kronis mungkin ya yang udah lama diderita, belum sembuh. Berbulan-bulan, ada yang mungkin ya koma sekian bulan gitu ya, nggak bisa diajak komunikasi tapi punya kemungkinan atau punya kemungkinan untuk sembuh gitu loh, untuk kembali hidup dan kembali bisa sehat. Nah, tapi kenapa bisa sakit? Sakitnya lama lagi. Makanya kita akan ngobrol bersama seorang hamba Tuhan. Ini juga favorit beberapa atau banyak pendengar gitu ya. Kapan Nathan nih? Ya, saya juga pasti ya. Kita mau sapa dulu Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha Semarang. Kita mau sapa. Shalom Pastor Samuel. Halo. Shalom Pastor. Shalom Sobat Bahtera Yuda, Pak Nathan, Pak Jonathan semuanya. Luar biasa. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM. Bagaimana kabarnya Pastor? Aman? Sehat? Baik, puji Tuhan. Walaupun di daerah saya zona merah ya. Betul. Puji Tuhan keluarga kami aman. Jadi terus doakan. Betul. Sip. Biar semuanya sehat ya. Amin. Safe ya. Betul. Di Surabaya juga sama ya. Nggak usah tos Pak. Jangan tos. Jangan. Sama kan bukan berarti harus tos. Tos dulu dong. Enggak dong. Ini kan hal yang mengkhawatirkan. Gitu ya. Semoga kita tetap bisa sehat dan beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Walaupun mungkin online, walaupun seperti ini. Kalau Anda pengen nonton kita boleh di YouTube ya Sobat Raida. YouTube boleh. Kita sedang berzumpa. Bukan berjumpa tapi berzumpa dengan Pastor Samuel Anton dan ini direkam di YouTube. Ya. Oke, Pastor, hari ini kita bahas tentang sakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan ingin saya bikin apa? Tapi kalau boleh tahu nih Pastor, banyak alasan. Satu alasan kuat yang beberapa orang percaya adalah Tuhan bikin saya sakit karena Tuhan ingin menghukum saya. Ini benar nggak sih Pastor? Iya. Ini mungkin seruan dari kefrustasian seseorang yang sedang mengalami sakit yang nggak kunjung sembuh gitu ya. Saya mau katakan yang pertama sih dari hati saya terdalam adalah jangan pernah curigaan dengan Tuhan. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Tuhan itu kasih, penyayang, dan Dia sangat mengasihi kita. Dia korbankan segalanya. Dia berikan hidupnya gitu ya, Yesus Kristus. Nah, saya mau katakan seperti ini. Terlebih bagi kita orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, gitu ya. Firman Tuhan yang saya bacakan dalam Roma 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan berpikir, aku sakit ini karena hukuman gitu ya. Apalagi bagi kita orang yang percaya di dalam Yesus. Jelaskan firman Tuhan, ya dan amin. Kita percaya kebenarannya. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tapi kenapa kita bisa mengalami sakit? Itu kan pertanyaannya. Nah, ya kita kembali ya ke originnya, kita kembali ke asal muasalnya. Kapan pertama kali manusia mengalami sakit penyakit? Ya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Betul kan? Jadi jelas bahwa ternyata sakit penyakit adalah konsekuensi akibat manusia jatuh dalam dosa awalnya. Dan walaupun saat ini kita sudah lahir baru gitu ya, sudah diselamatkan di dalam Yesus, tapi kan kita masih mengenakan tubuh dosa. Gitu ya. Itu yang pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dan Yohanes. Jadi tubuh dosa ini yang masih bisa terpapar terdampak yang namanya sakit penyakit gitu ya. Kita bisa merasakan penderitaan, kita bisa merasakan suffering, baik psikis maupun fisik kita gitu ya. Sampai nanti kita percaya ada pengharapan di langit dan bumi yang baru, surga yang kekal, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, dan kita mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu juga kita manusia juga diberikan kehendak bebas, betul kan Pak Nathan, Pak Yonatan juga ya, termasuk dalam menjaga tubuh. Nggak bisa dong kita sembarangan makan, jeroan kita hajar semuanya, gitu ya, lemak-lemak kita hajar semuanya, lalu kita berdoa aku sehat dalam nama Yesus. Ya selalu ada konsekuensinya kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik, gitu ya. Kita nggak berolahraga. Jadi itu semua juga salah satunya
kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia, mau jaga tubuh atau enggak. Gitu. Baik. Tapi intinya seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Baik. Begitu. Seperti itu ya. Wah, ini 2 poin yang penting ya. Yang pertama, karena memang kita menggunakan tubuh kita yang sudah terpapar yang namanya dosa. Sama yang kedua ya kehendak bebas. Mungkin nih Sobat Raida, mungkin loh ya. Kalau misalnya kita lihat orang tua yang terbaring sakit, ya bagaimana, kita lihat dulu masa mudanya bagaimana. Iya. Ya kan? Karena kan banyak sekali mungkin yang dia konsumsi, banyak sekali yang enggak benar mungkin, dan itu bikin harus menanggung akibatnya di Iya, masa iya. tuanya. Gitu ya, Ci ya. Tapi poin penting tadi Pastor Anton itu bilang jangan curigaan sama Tuhan. Itu penting. Kadang kita suka curiga kan. Tuhan ini jahat sama saya. Tuhan pengen apa sih? Heeh. Tapi gimana Pastor kalau misalnya kita sudah menjaga nih makan dengan baik, saya udah pelayanan nih. Betul. Tapi ternyata Tuhan kasih saya sakit. Tujuannya apa? Tujuannya apa Pastor sebenarnya? Ya, ini menarik ya, Pak Yonatan juga Pak Nathan. Ya. Kita ini manusia yang terbatas. Pikiran kita ini kayak memang untuk menyelami semuanya gitu ya. Iya. Iya. Itu memang cukup tidak mudah gitu, bahkan tidak mungkin. Makanya saya mau katakan kita juga jangan hanya iman juga bukan berarti kita mau tahu segala sesuatu tentang masa depan gitu ya. Iya. Tapi yang penting percaya siapa yang memegang masa depan kita, Oke. yaitu Yesus. Baik. Mungkin kita nggak tahu sekarang kenapa ini diizinkan terjadi gitu ya. Tetapi yang pasti kita tahu siapa pemegang masa depan kita. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia mengasihi kita. Jadi sekali lagi kasihnya besar buat hidup kita. Oke. Jadi tapi untuk orang-orang ya ini terutama yang sedang mengalami sakit yang lama ya nggak kunjung sembuh ya. Iya. Saya sangat berempati sih. Saya juga sangat ingin berkata I feel you gitu ya. Karena mama saya juga pernah sakit kanker stadium 3 cukup lama gitu. Jadi saya ngerasakan bagaimana sufferingnya, pergumulannya, harus ngalami kemoterapi, rambutnya habis dan segala sesuatu. Jadi saya juga nggak akan berkata, oh kamu kalau sakit nggak kunjung sembuh, kamu kurang iman gitu. Enggak sih. Kita harus be real lah gitu maksudnya. Itu nggak mudah, itu sangat nggak mudah. Kita harus punya empati yang besar kepada mereka. Bayangin kita aja sekarang ya, demam-demam dikit aja udah paranoidnya minta ampun kan? Iya, betul. Waduh, jangan-jangan aku terpapar gitu. Bener. Gitu. Saya juga pernah ngalami sakit asam lambung nih. Iya. Sakit asam lambung tiba-tiba kenapa makin lama kok nggak sembuh-sembuh. Itu pun saya tiap hari saya doa, Tuhan tolong kuatkan aku gitu ya. Sampai kapan ini berakhir gitu. Jadi viril lah. Kita tahu bahwa itu nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Tapi kita percaya yang walaupun kita nggak ngerti semuanya kenapa ini diizinkan terjadi, tapi kita tahu kita harus percaya, trust his heart, siapa yang memegang masa depan hidup kita. Wow. Gitu, Luar Pak. biasa seperti itu ya. Benar, sekarang tuh mah yang demam dikit dianggap ini. Saya aja kemarin batuk dikit gitu ya. Cuman gara-gara makan gorengan. Ada yang bilang saya COVID. Tuh jahat loh ya. Saya Atau mungkin waktu nyobain makanan istri nih, udah masakan gitu Iya. kan, nggak ada rasanya. Waduh, jangan-jangan saya COVID. Ternyata belum ditambah garam, Pak. Baik, kita masih bicara bersama Pastor Samuel Anton, bicara tentang sakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan pengen bikin saya apa? Atau Tuhan pengen saya bikin ngapain gitu loh. Ini yang harusnya menguatkan dan menginspirasi kita ya, Ju ya. Kalau memang Tuhan izinkan yang namanya sakit, ya kan, tujuannya pasti ujungnya itu baik, ya kan. Bahkan gimana dengan statement ini, Pastor? Disembuhkan atau tidak disembuhkan gitu ya. Ini kan di satu sisi kamu nggak percaya Tuhan mampu sembuhkan ya, tapi di sisi lain kan ini pernyataan saya gitu. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, saya tetap mengasihi dan percaya Tuhan. Ini tingkat iman yang pribadi yang luar biasa. Betul nggak sih, Pastor? Dengan statement seperti Itu ini namanya itu namanya kedewasaan rohani, Pak. Ya. Jadi itu penting gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti Pak Nathan tadi bilang, disembuhkan, tidak disembuhkan, yang pasti itu tidak akan menggoyahkan kasih kita kepada Tuhan. Itulah kedewasaan rohani gitu kan. Sadrak, Mesah dan Abednego juga pernah mengatakan, walaupun Tuhan tidak menolong, tapi aku tidak akan pernah menyembah patung Tuanku gitu kan. Itu kan satu bukti bahwa memang kasih Tuhan tuh nggak diukur dengan dijawab doa dijawab, terima mujizat, nggak sekedar itu. Kasih Tuhan sudah dibuktikan di kayu salib.
Iya, Itu yang paling penting dalam hidup baik, kita. seperti itu ya. Luar biasa. Tapi satu hal lagi nih Pastor, kalau misalnya ya ada anggota keluarga yang sakit, yang sedihkan seluruh anggota keluarga, bahkan Iya, sahabatnya, Iya, teman-temannya. iya, iya. Kalau boleh tahu nih Pastor, buat keluarga yang sedang menanti sebuah kesembuhan untuk boleh terjadi pada orang yang dikasihinya, bagaimana sih harus bersikap Pastor? Iya. Kadang-kadang kan nggak gampang ya kita ini kalau punya. Mungkin faktanya ya, Ha-ha. faktanya nggak semakin membaik keadaannya. Iya. Tapi kan kita tetap harus menguatkan, tabah ya, Bener. sabar ya. Ada juga Pak yang mungkin karena kesalahan di masa lalu. Suruh bertobat Gi. Jangan sampai kayak gini terus gitu. Itu kan makin kita itu Iya. tertekan gitu loh. Iya kalau sudah sembuh pun, kalau misalnya Tuhan izinkan sembuh pun, kita upayakan deh untuk diisi dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana kita untuk bersikap Pastor kalau punya anggota keluarga atau orang-orang yang dikasihi Iya. sedang sakit dan durasi sakitnya cukup lama? Luar biasa, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau dari saya sendiri sih, yang pertama jangan menyalahkan Ya. sesuatu, seseorang, atau bahkan menyalahkan Tuhan tentang semua yang terjadi ini. Jadi saya cukup akan mengupas lebih ya tentang ini ya. Satu kali ada satu ayat yang luar biasa di dalam Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Iya. Itu tentang orang yang buta sejak lahirnya. Berarti kan sakitnya udah lama, bahkan sejak lahir ya. Firman Tuhan katakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, The Message lebih clear lagi, powerful sekali berkata, Jesus said, ayat yang ketiga ya, berkata seperti ini. Jesus said, "You're asking the wrong question. You're looking for someone to blame. Oke. There is no such cause effect here. Look instead for what God can do." Saya akan terjemahkan bebasnya. Yesus berkata, kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Kamu sedang mencari seseorang untuk disalahkan. Tidak ada seperti sebab akibat di sini. Lihatlah pada apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya. Wow. Jadi satu hal, jangan menyimpulkan segala sesuatu dengan sempit, gitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, saya nggak sekedar berteori, karena mama saya pernah sakit kanker stadium 3, mama saya pendoa syafaat, mama saya bawa keluarga itu kenal Yesus, kan harusnya mama yang paling safe kan, malah mama yang kena gitu. Tapi puji Tuhan, oleh mukjizat Tuhan setelah dibawa ke Jerman berbulan-bulan ya, akhirnya mama mengalami mukjizat, mama sembuh sampai sekarang sehat gitu ya, anugerah Tuhan. Nah tapi kalau kita kembali yang ke Yohanes 9 tadi, ya kita jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya menyalahkan gitu. Tapi lihat bigger picture, lihat gambaran besarnya. Karena dikatakan tadi bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah yang akan dinyatakan gitu ya. Jadi itu luar biasa. Kalau kita lihat bigger picture-nya, kita akan tahu bahwa pada akhirnya nanti deh, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Yesus, percaya berpengharapan kepadanya, pasti itu akan membawa kepada kebaikan gitu ya. Bahkan dalam Bible Commentary yang saya baca dikatakan bahwa Yesus ingin membetulkan pemahaman yang kurang tepat kepada muridnya, kepada murid-muridnya. Karena memang kadang-kadang itu diizinkan Tuhan karena maksud ilahi untuk menunjukkan kemurahan, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup orang tersebut. Jadi saya mau katakan ya, kita harus percaya sepenuhnya, ambil respon yang benar, percaya kepada rencana dan kedaulatannya Tuhan. Baik. Intinya gini deh, if God doesn't change the situation, He will use the situation to change you. Gitu. Jika Tuhan belum merubah situasi, artinya Tuhan akan memakai situasi itu untuk mengubah hidup kita. Dan satu saat nanti, saya percaya itu akan jadi kesaksian yang luar biasa. Gitu ya. Akan ada kesaksian, karena saya ingat Pastor Rick Warren pernah berkata, many time our greatest ministry come from our deepest pain. Jadi seringkali pelayanan kita yang berdampak besar itu lahir dari penderitaan ya, kesakitan yang kita alami yang besar. Gitu. Jadi saya percaya kalau kita mengambil respon yang benar, justru apa yang kita alami ini akan jadi kesaksian bagi orang lain dan menguatkan hidup orang lain. Dan untuk keluarga yang masih menanti juga, saya mau katakan yuk terus kuatkan. Karena saya ngalami secara pribadi ya waktu mama saya sakit. Jadi yang kita harus lakukan adalah penuhi atmosfer ya, lingkungan mungkin di rumah kita itu dengan atmosfer iman.
Iya. Karena kan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya, Roma 10 ayat 17. Jadi ya terus perkatakan firman sama orang yang sakit itu atau dengan keluarga kita, terus dengerin khotbah, kesaksian, lagu-lagu healing gitu ya. Dan itu penting karena itu membangun gitu ya, membangun iman kita, membangun pengharapan kita gitu. Dan saya percaya gini, walaupun saat ini belum terima mukjizat, bukankah yang terpenting adalah the most important thing is Jesus is walking beside us. Wow. I'm with you. Tuhan bersama dengan kita. Itu kan yang paling penting. Wow. Dan saya percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Wow. Gitu. Luar biasa. Terus semangat, jangan tawar hati. Jangan tawar Dan hati. I feel you. Terus semangat gitu ya. Saya Jonathan dan Pak Samuel juga sangat rindu gitu ya. Kalau ini sudah dirilis di YouTube, kalau Anda mungkin punya kenalan, teman-teman, saudara yang sedang menanti kesembuhan orang-orang yang dikasihinya, boleh di-share untuk mereka. Karena tadi ya kita sudah kupas bahkan sampai yang pertanyaan cukup saya pikirkan dari kemarin gitu ya, disembuhkan atau tidak sembuhkan ini perkataan iman, kedewasaan atau sikap putus asa. Tapi ternyata ini adalah kedewasaan gitu loh, bahwa disembuhkan atau tidak disembuhkan itu haknya Tuhan. Yang penting kita tahu kita berjalan dengan siapa, seperti itu ya. Harapan kami Anda pendengar Sobat Reida, kalau Anda diberkati dengan obrolan kami, ada videonya di YouTube. Silakan Anda bisa share untuk mereka-mereka yang sedang menuju yang namanya tawar hati, kecewa karena udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, gak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi semoga video ini bisa memberkati mereka. Seperti itu. Kesimpulan deh Pastor Samuel Anton untuk topik hari ini. Atau mungkin pesan juga ya. Betul. Untuk Sobat Reida. Sakit tidak kunjung sembuh. Tuhan ingin saya buat apa? Silakan Pastor. Ya, saya percaya bahwa setiap peristiwa kalau kita responi dengan benar itu ada pembelajarannya di situ gitu ya. Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Makanya kita jangan compare dengan orang lain. Kok itu sudah disembuhkan? Kok saya belum? Karena journey kita, perjalanan kita itu berbeda satu sama yang lain. Gitu ya. Ingat wanita yang pendarahan itu kan sudah menghabiskan semuanya. Tapi puji Tuhan di tengah jalan dia ketemu dengan Yesus dan dia memegang jubah Yesus dan sembuh. Tapi di momen yang sama juga Yairus kan yang sebenarnya mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya karena anaknya sakit keras dan dinyatakan bahkan sudah meninggal. Nah, dua orang sakit di waktu yang bersamaan ya kurang lebih. Tetapi mereka mengalami mukjizat dengan cara yang berbeda. Gitu. Karena Tuhan pengen mengajarkan sesuatu kepada wanita itu dan Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada Yairus. Jadi semuanya itu berbeda. Jangan compare, jangan merasa oh Tuhan pilih kasih kenapa dia disembuhkan. Kok aku belum. Setiap perjalanan kita unik. Saya mau katakan kadang Tuhan bisa meluputkan kita dari pergumulan kita. Tapi terkadang Tuhan mau membentuk kita melalui pergumulan kita. Dan terkadang Tuhan mau menyelamatkan kita lewat pergumulan kita. Jadi enjoy, just nikmati perjalanannya gitu. Bukan enjoy sakitnya, tapi nikmati perjalanan prosesnya dengan Tuhan. Karena itu tuh berharga sekali. Dan itu membuat kita semakin ngerti, oh begitu besar kasih Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Pesan dari Pastor Samuel Anton yang kita dengarkan barusan ya Sobat Reida. Anda yang dengerin di radio boleh beralih ke YouTube, dapatkan videonya, sharingkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan, keluarga-keluarga yang menanti kesembuhan dari orang yang dikasihinya, papa apalagi mamanya. Masa-masa seperti ini ya Pak. Iya betul. Mungkin terbaring sakit karena COVID mungkin. Titipkan video ini untuk dilihat gitu ya. Tuhan mengasihi kita semua, apapun yang terjadi pastikan kita berjalan bersama Tuhan. Narasumber kami juga punya Instagram. Nah, Instagramnya juga aktif sekali. Kalau banyak yang sebut Pastorgram. Pastor Samuel berkenankah disebut Pastorgram? Saya pengen tanya aja nih. Karena saya tuh hanya ingin memakai media sosial untuk menjadi blessing dan be real juga. Bahwa pendeta juga manusia. Iya betul. Konten terbarunya kalau nggak 2 atau 3 konten pertama yang baru itu suaranya doang. Jadi kayak podcast gitu tapi cuma suaranya aja. Betul ya Pastor ya? Itu kalau boleh tahu apa nih segmennya atau ada acara, ada namanya mungkin kalau boleh tahu? Pastor? Namanya Coffee with Sam. Itu memang saya sudah buat sejak tahun kalau nggak salah 2018 gitu. Wow, seperti itu ya. Jadi dulunya quote, terus sekarang jadi rekaman suara, keren banget. Jadi silakan Anda bisa dapatkan di Instagramnya. Anda bisa follow ya di
@samuel_anton. Iya, betul. Samuel_anton. Silahkan di follow di situ ya Sobat Raida. Yang di follow tuh yang bagus-bagus gitu ya, yang memberkati Iya. supaya pas kita buka IG gitu ya, nggak isinya tuh julid. Si artis A, si artis B gitu ya. Temukan dulu postingan yang memberkati. Kalau misalnya cari hiburan boleh lah. Tapi yang penting kan di follow dulu yang Pak Pendeta yang kita ajak ngobrol, termasuk yang salah satunya Pastor Samuel ini ya. Pastor Samuel, terima kasih sekali untuk bisa join di Bahtera Yuda FM hari ini. Semoga boleh memberkati dan kami berdua sih yakin ya kalau video, kalau rekaman ini boleh jadi berkat buat para pendengar dan para penonton. Amin, gitu. amin. Doa kami Pastor Terima Samuel kasih. di tengah pandemi ini boleh tetap sehat dan tetap bisa semangat untuk melayani walaupun juga mobilitasnya mungkin terbatas gitu ya. Betul. Tetapi nggak membatasi karya kita. Kalau misalnya pengen bikin karya apa tetap bisa bikin dan nggak membatasi yang namanya pengabaran Injil Firman Tuhan. Seperti itu. Terima kasih Pak Nathan, Pak Jonathan, dan Sobat Bahtera Yuda semuanya. Terima kasih. thank Tuhan you. berkati Pastor Samuel. God bless you. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.